Niat ketika ngaji nggih atau tuntut ilmu sakatelu mangkin niki adalah wa izalatal jahli an nafsihi wa ansairil juhal. Perangi kebodohan niki niat sakatelu nggih, memerangi kebodohan pada diri sendiri dan atas semua orang yang bodoh. Jadi tiang pelonggoh ngaji atau tuntut ilmu memerangi kebodohan pada diri sendiri. Arti niki lamun dek tahu adik datang ngaji. Lamun dek ceket mau ning kana kocek. Adik tuntut ilmu. Niki aran memerangi kebodohan. Saya kedua sambung nih. Saya kedua PT keselamatan atau kebahagiaan lematu akhirat atau judul kiamat. Niki niat kedua. Saya ketelu mangkin nggih. Ketika nuntut ilmu adik niat nuntut ilmu atau ngaji lah marah mangkin niki ada yang sholah endahnya. Ada yang sak napi aktivitas atau napi pun sak laksana mangkin niki beli pahala oleh karapan Allah Subhanahu wa taala. Arah balasan sak bagus. Arah balasan sak setimpal. Atas napi pun jua sak yang pelungguh gawe. Nah, pada sebab nika niat ketika ngaji nggih atau tuntut ilmu sakatelu mangkin niki adalah wa izalatal jahli an nafsihi wa ansairil juhal. Perangi kebodohan niki niat sakatelu nggih, memerangi kebodohan pada diri sendiri dan atas semua orang yang bodoh. Jadi tiang pelonggoh ngaji atau tuntut ilmu memerangi kebodohan pada diri sendiri. Arti niki lamun dek tahu adik datang ngaji. Lamun dek ceket mau ning kana kocek adik tuntut ilmu. Niki aran memerangi kebodohan. Jadi sarang perang dek mesti kadu rudal. Dek mesti kadu meriam Belanda atau meriam Belina. Nggih. Ndek mesti kadu babu runcing, kelewang, pedang dan lain-lain. Ndek pak mesti ne kedoang aran dengan perang nggih. Dengan berjihad, dengan berjuang. Bahwa memerangi kebodohan yang ada pada diri kita atau pada orang lain itu juga termasuk jihad atau berjuang. Nah, yang pelonggo mangkin ki hadir ngaji nika maksud nika juga artin perangi kebodohan. Bahkan niki termasuk perang sak pade nggih. Nilain kance dengan perang kadu kelewang, kadu pedang. Nggih. Tiang pelonggo ini tahu milu perang deh lawan Israel. Sehingga dia diberi senjata, niki perang yang dah arti. Berjihad yang dah arti makin niki. Yaitu berjihad untuk kebodohan kita. Intin jamaah nggih. Lamun tiang pelonggo dek tahu napi-napi, mu datang ngaji atau nuntut ilmu. Niki arti tiang pelonggo berjihad yang daharan. Perang melawan kebodohan searah oleh pribadi. Nah, gimin tua ceket, gimin tua tahu, arak mau
ilmu, tajah hati pak dengan lain. Terutama dengan sanden tahu, dengan sanden ilmu. Niki artin memengaruhi kebodohan kepada orang lain yang bodoh. Jadi siapapun yang bodoh, siapapun yang tidak mengetahui ilmu, kita ajari mereka. Ini juga termasuk jihad. Tiang sampeang makin kelebihan ilmu. Labe Nabi Sulaiman alaihissalam, wikat Nabi Sulaiman. Mbe terkenal. Mbe terkenal Nabi Sulaiman alaihissalam. Mbe tuah kenalan, lagu wikan langan cerita-cerita niki. Jadi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam niki layak yen tangka jadi nabi jamaah. Mungkin yang sampean tentang kelebihan atau keutamaan daripada ilmu pengetahuan. Yang tangka jadi nabi beliau kan perlu beliau niki modal atau perlu alat yang kadu berjuang saja jadi nabi tipa umat. Nah pas tangka jadi nabi beliau niki telu disuruh pilih. Niki satu cerita si Rasulullah. Cerita si Rasulullah. Nabi saat telu saya suruh pilih si Nabi Sulaiman. Pertama beliau tersuruh memilih harta benda. Kedua tersuruh memilih kedudukan atau pangkat atau jabatan atau kekuasaan. Saat ketelu beliau tersuruh memilih ilmu. Di antara saat telu niki sikit memilih si Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi memilih ilmu simpilih. Tetawarin jabatan atau kekuasaan tolak. Tetawarin harta benda. Nabi pun juga saran harta benda niki kesugihan tolak nggih. Akhirnya beliau memilih ilmu. Berkat memilih ilmu beliau dapatkan juga dua-duanya. Wansa pilih ilmu si Nabi Sulaiman alaihissalam mau dua malik Nabi baun beri kedudukan saat tinggi yakni jadi raja, jadi penguasa oleh Bani Israel waktu nikah. Oleh kalangan Bani Israel jadi raja beliau. Wansa jadi raja beliau tican kesugihan sak tanggak karan sak luar biasa kesugihan waktu nikah. Nah niki makna bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam wansa pilih ilmu mau kedua-duaan, bahkan mau ketelun ilmu kekuasaan kance kesugihan. Nah niki ceritain si Rasulullah lai yang pelonggowikan pot ketahuan nggih cerita niki Rasulullah cerita. Jadi Pak Akhyaru Sulaiman Nabi bainal ilmi wal mulki wal mali. Jadi tersuruh Nabi Sulaiman nikah pilih ilmu, pilih kekuasaan atau jabatan kanca harta benda. Lagu Nabi simpile pahtaral ilma. Saat simpile si Nabi Sulaiman adalah ilmu. Fa'u'tiyal mulka wal mala. Lantaran beliau pilih ilmu, mau nendah kedudukan, pangkat maupun jabatan, kanca mau nendah harta benda.
Niki berkat bila ilmu. Lagu dia tahu terutang Nabi Sulaiman. Saya ingat kambing tiang pelonggoh dia Nabi. Dia tahu terutangnya. Ben pinter, ben berkuasa, ben sogeh. Kan jarang dengan marah nikah nggih? Jarang. Dia tahu turutang marah Nabi Sulaiman. Lagu aran dek setelah Nabi Sulaiman luwe nggih. Dengan sak pilih ilmu mu jadi raja mu beden harta benda selalu. Duit nggih lagu yang pulang je jarang kan. Makin niki jarang nak rasa marah nikah nggih sak telu niki. Sak berilmu, kemudian sogeh, kemudian berkuasa. Raja Arab lagu jarang. Lagu tiang pelonggoh je sulit. Lagu dia menutup kemungkinan bija jarit niki nggih. Ini namun Allah Subhanahu wa taala ican bija jarit marak nikah ini masih. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu hukum fayakun. Dinarak dia mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ilmu jadi penguasa kanca mau kesogihan. Nah, ia pot yang pelonggoh ketika menuntut ilmu ngaji yaitu memerangi kebodohan. Niki niat dalam hati kita. Sewah tahu baru tajah dengan lain sak ndek tahu niki atau sandebde ilmu pengetahuan. Ya mawinan al-maghfurullah Bapak Menasih bebahasakan dalam sebuah wasiat Nabi pasal. Sakit jahil ndek naraatna selainan si tebeguru ngaji. Jadi sakit jahil artinya sakit bodoh. Ngapi watang berguru ngaji. Nah, niki adalah kunci kesuksesan tiang pelonggoh di dalam menuntut ilmu atau mengikuti pengajian. Niat untuk memerangi kebodohan dan memerangi orang-orang yang bodoh. Artinya setelah kita tahu mendapatkan ilmu pengetahuan, kita ajari ilmu tersebut pada orang lain yang membutuhkannya tentu. Terus yang kedua jamaah, kembali pun penting lalu secara ilmu pengetahuan. Lari Sayyidina Ali nggih sampun berbahasa nggih. Nabi bahasa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Khairul ilmi khairum miras. Ilmu nikah adalah sebagus-bagus warisan oleh Nabi. Pas bahasa Nabi bahasa Nabi. Nabi bahasa Rasulullah. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ni kota ilmu bahasa Rasulullah. Sayyidina Ali ni ke pintu ilmu. Pas bahasa marani ke Rasulullah terdengar dengan Khawarij. Dengan Khawarij niki adalah dengan sak benci Sayyidina Ali. Sak sugun oleh kelompok Sayyidina Ali yang dengan Khawarij. Pas bahasa Rasulullah bahwa saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya ilmu, mu gedek dengan Khawarij ini. Kembe pun bahasa marak nikah Rasulullah. Kembe pun puji lalu Sayyidina Ali jadi pintu ilmu. Munetes Sayyidina Ali. Jadi kelompok Khawarij ini tes Sayyidina Ali sikit-sikit. Tes Sayyidina Ali ya, sikit-sikit sini. Saya sikit berketuan. Ali, kembe peparan ilmu lebih utama ketimbang harta benda. Jadi selapu dengan Khawarij niki berketuan tentang keutamaan atau kelebihan ilmu. Pada doang jawaban Sayyidina Ali bahwa ilmu lebih utama ketimbang harta benda. Enggak jadi jawaban Sayyidina Ali nggih.
semarang dengan ketuan. Di antara dengan Khawarij ketuan-ketuan ini ke lebih utama ilmu kan harta benda. Jawaban Sayyidina Ali cuma sopok. Ilmu lebih utama ketimbang harta benda. Harta benda memang penting jamaah, nggih. Jadi mau dengan harta bukan segala-galanya. Lagu segala-gala butuh harta. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Mau dengan lagu di antara harta kanca ilmu lebih utama. Bukti nembe Marak Nabi Sulaiman alaihissalam lantaran ilmu saya memilih jaring penguasa, jaring dengan sogeh. Bahkan mau merarikan Ratu Balkis. Pesopok dua kerajaan. Kerajaan Sabah, kanca kerajaan Bani Israel. Niki Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah tertulak jo Sayyidina Ali. Sikit doang jawaban Sayyidina Ali. Ilmu lebih utama ketimbang harta benda. Mu penasaran dengan Khawarij sampai ketuan niki, maka empat dia dong jawaban. Mu ketuan pandai Sayyidina Ali. Ketuan pandai sikit. Ali. Kembe empok. Emuni kena ilmu lebih utama ketimbang harta benda. Oh, ini alasan. Ilmu nu warisan Nabi. Sedangkan harta benda warisan Karun. Nah, ia bahasa Sayyidina Ali jawab dengan Khawarij sebagai ketua nikah. Lantaran penasaran. Malik berketuan dengan sak kedua. Ali, kembe paran ilmu nu lebih utama ketimbang harta benda. Oh, lamun ilmu nun ite terjaga si ilmu. Lamun harta ite jaga. Ia pun lebih utama ilmu. Nika alasan Sayyidina Ali. Sehingga beliau mengatakan ilmu lebih utama ketimbang harta benda. Mu dengan sekatelu berketuan Malik. Ali, apa alasannya? Sehingga jawabannya ilmu lebih utama ketimbang harta benda. Oh, lamun ilmu jauh temati. Lamun harta ndara dengan jauh harta mati. Betul deh jamaah. Ndara dengan hari ilmu deh. Dia meninggal. Mesti orang ilmu meninggal dunia. Ada ulama, tuan guru. Sampai makin tuan guru tetap tersebut tuan guru. Timang jangan meninggal dunia. Tersebut tuan guru. Tersebut ulama karena ilmunya. Sehingga ia pun lebih utama ilmu ketimbang harta benda. Sehingga ilmu tahun terjauh mati, lamun harta den tahu. Mu dengan sa keempat Malik berketuan ke, aranjuk remes-remes dengan Khawarij niki. Ali, apa pun berjawab ilmu lebih utama ketimbang harta. Oh, lamun ilmu sere karang tajah, sere berombok ilmu. Lamun harta sere karang kesugulang, sere berkurang. Tentu jamaah nggih. Denara dengan ajahan ilmu seri kurang deh. Atau ebeh ilmu nan. Aku kerang tiang nggih kerang ceramah le driki. Ebeh ilmu kok. Ampura, ebeh ilmu kenyang makin pesalam beh. Ebeh ilmu kok. Ingat kerang lo ceramah tiang. Besalam makin nggih. Salam penutup. Ebeh ilmu kok niki. Karena lo ngajahang dia, dia mandu sekolahan, dia mandu pondok pesantren. Dia kemana pak anak ngaji Malik nggih? Iya pira ilmu si kesugulang nggih, ajah kanak-kanak. Ben mangkin. Nggih, ndak sampeyan mangkin kusalam nggih. Ah, ndek nini nggih. Ilmu niki sering tajahang, sering sugulang, sering berombok nggih. Artin seri berombo ni hafalan seri duit seri berombo.
Niki masalah ilmu. Lagu lamun harta benda sering kuat kesugulang, sering berkurang. Nah, nikah keutamaan ilmu, sehingga inilah yang menjadi jawaban Sayyidina Ali karamahullahu wajhah. Ini yang menjadi alasan beliau mengatakan ilmu lebih utama ketimbang harta benda. Ya mawinan tiang pelonggoh, kembe perlu dalam menuntut ilmu ni ke niat untuk memerangi kebodohan pada diri sendiri dan orang lain. Ada sak tebeng modal Allah Subhanahu wa taala deh. Ada sak tiang pelonggoh teican ilmu Allah taala. Ada sak dek jari dengan bodoh lalu. Biasa jadi dengan bodoh ketimbang dengan bongoh. Tiang serang jadi dengan bongoh. Lamun jadi dengan bongoh, jamaah nggih, niki beda antara dengan bongoh kan ce bodoh. Lamun dengan jadi dengan bongoh, ndeliwe kentan. Berbeda-beda tak tekenun, tak tawaden, tak fitnah, tak sumpah senak. Sabar, niki dengan bongoh. Ndeliwe kentan. Lalu dengan bodoh, ndeng ketahuan kentan. Ndeng tahu berkentan lamun dengan bodoh. Ndeng bodoh ilmu makin deh. Momoto. Enggawe semenu ndeng tahu, enggawe semeni ndeng tahu. MPT semenu semeni ndeng tahu pokon. Niki kekurangan dengan bodoh. Dan dengan bongoh lebih penting. Kemben, duit doang emang pahala. Tersumpah, tersenak, terwada, terfitnah, terawal sanksi dengan sabar. Nah, niki serang jadi dengan bongoh ketimbang dengan bodoh. Lagu bagusan deh, jadi dengan pinter, mu tebongoh. Nah, sabar doang tetap nggih. Di majak tuwada-wada si dengan. Nah, niki jamaah nggih, kelebihan dengan berilmu. Ada sak tepeng atau teicar ilmu Allah Subhanahu wa taala, niat yang pelonggoh ngaji, perangi kebodohan searak diri temesak, atau perangi kebodohan pada orang lain yang bodoh atau orang yang tidak mengerti. Niki mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi berketuan kita tipa dengan sak tahu, lamun ndek tahu. Berketuan kita tipa dengan pintar, lamun itanu ndek pintar. Berketuan tipa dengan ceket, lamun ndek ceket. Nah niki nggih, ada sandi jadi dengan bodoh. Saya ingat ilmu niki adalah modal jamaah. Modal yang pelonggoh beramal. Nah, lamun sere luwe ilmu insyaallah seri luwe amal tiang pelonggoh. Nah, tiang pelonggoh berkat datang ngaji diriki kan luwe amalan-amalan kan, ketahuan kelebihan bulan Muharram. Ketahuan napi sak tak amalan oleh bulan Muharram. Ketahuan napi sak perlu apa? Baca-baca atau wirid-wirid sak perlu dibaca oleh bulan Muharram. Lantaran tiang pelonggoh datang ngaji kan pinter jari niki. Lantaran datang ngaji atau tuntut ilmu pengetahuan. Nikilah keutamaan ilmu, sehingga ya mawinan Nabi Sulaiman alaihissalam pilih ilmu. Kedua, ya mawinan Sayyidina Ali karamahullahu wajhah pilih ilmu. Nah, beliau memang tak jadi penguasa, tapi pernah jadi khalifah. Penguasa kan ke? Memang beliau dah sugih. Dan sugih Sayyidina Ali lagu sampun jadi penguasa, jadi khalifah. Jadi orang yang terkenal lantaran beliau memilih ilmu. Maka beliau dijuluki atau digelari oleh Rasulullah wa aliyun babuha, bahwa Sayyidina Ali adalah pintu gerbangnya ilmu pengetahuan. Itu sebabnya ilmu pengetahuan lebih utama ketimbang harta benda. Lalu yang ketiga, bahwa ilmu pengetahuan itu adalah warisan para nabi. Itu sebabnya para ulama itu telah meninggal dunianya para nabi, ulama yang menjadi pewarisnya. Nabi si warisan si nabi. Ulama atau ilmu? Ilmu. Maksud tiang pen atau ilmu? Ilmu.
Jadi sasi warisan si Nabi ndek ulama-ulama. Lagu ulama sabdo ilmu si warisan si Nabi. Nah iya pembahasa Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi sasi warisan si Nabi adalah ilmu pengetahuan. Mumbe tahu ilmu pengetahuan sama warisan si Nabi. Mumbe ilmu pengetahuan si warisan si Nabi. Adanya pada para ulama. Berkat para ulama yang jadi pewaris para nabi, ya pok tiang pelonggoh wikan be kena be salah. Be hak be batil. Lagu be tombait ilmu para ulama. Ada dua nggih, oleh Al-Qur'an, oleh hadis. Berkat Quran dan hadis ia pun jadi kitab. Berkat manik Allah Subhanahu wa taala syarat dalam Al-Qur'an. Berkat hadis Rasulullah syarat dalam hadis, dalam kitab-kitab. Ia pun luwek jaring kitab-kitab. Jadi berkat Al-Quran dan hadis melahirkan banyak-banyak kitab yang ditulis atau dikarang oleh para ulama. Maka yang ditinggalkan oleh Nabi bukan harta benda, tapi ilmu melalui Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini ma in tamassakum lan tadillu abada, kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, kata Rasulullah. Dua perkara bahasa Rasulullah. Lamun dipertegan oleh dua perkara niki, ndek tersesat, ndek kepunsak selama-lamun. Lan tadillu abada. Ndek kepunsak selama-lamun. Oleh dunia sampai akhirat, ndek kepunsak jalan. Ndek salah jalan. Ndek tersesat jalan. Lamun bertegan oleh dua perkara niki. Nabi nika kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah berupa Al-Quran, kancing sunnah Rasul berupa hadis. Niki sakjari ilmu tiang pelonggoh, jadi pedoman tiang pelonggoh hidup oleh dunia sampai akhirat lema. Paham jemaah? Nah ya, sebab ilmu lebih penting ketimbang harta benda. Perlu untuk bayar harta benda untuk mendapatkan ilmu. Saya ingat niki saling terkait, nggih. Nggih. Saling terkait jemaah. Saling ada hubungan. Ilmu penting, harta benda penting memang. Lagu dari segi keutamaan, utamanya adalah ilmu utama. Nah, dengan sebab ilmu kita bisa mendapatkan harta benda. Mara niki maksud jemaah nggih. Dengan sebab ilmu tiang pelonggo jadi penguasa, jadi pejabat, jadi PNS, pegawai luar negeri, pegawai dalam negeri. Dengan sebab ilmu pengetahuan. Nah niki sak katelu jamaah nggih. Keutamaan ilmu dibandingkan harta benda. Jamaah sanamian, hadirin hadirat rahimakumullah. Niki alasan kembe pot berniat ketika nuntut ilmu adalah untuk memerangi kebodohan pada diri sendiri dan memerangi kebodohan pada orang lain. Mau ilmu tajah kipat dengan lain. Ini artinya memerangi kebodohan pada orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi demikianlah pengajian saya baru sampai nggih. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.